Pengertian hadis tematik. Pengertian hadis tematik atau maudu'i menurut terminologi ialah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah-pecah dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu, kemudian disusun dengan sebab-sebab munculnya atau dan pemahamannya dengan penjelasan dan pengkajian dalam masalah tertentu. Secara bahasa, kata maudu'i ini berasal dari kata yang merupakan pengertian hadis. Maudu'i menurut para ahli berarti adawaw. Itu isim maf'ul dari kata wada' yang artinya masalah atau pokok permasalahan. Menurut para ahli, menurut Mustafa Muslim berkata bahwa yang dimaksud dengan maudu'i atau tematik itu adalah meletakkan sesuatu pada suatu tempat. Maka yang dimaksud dengan metode maudu'i ini adalah mengumpulkan ayat-ayat yang bertebaran dalam Al-Quran atau hadis-hadis yang bertebaran dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu atau tujuan tertentu, kemudian disusun sesuai dengan sebab-sebab munculnya dan pemahamannya dengan penjelasan, pengkajian, dan penafsiran dalam masalah tertentu tersebut. Selanjutnya, adapun ciri-ciri metode hadis tematik. Yang pertama, menghimpun hadis-hadis yang membicarakan satu topik tertentu atau permasalahan tertentu. Yang kedua, memahami makna dari masing-masing hadis. Dan yang ketiga, memahami hadis secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan tematik. Hadis tentang manusia makhluk sosial. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu mathalu mujahidi fi sabilillah wallahu a'lamu biman yujahidi fi sabili kamathali shaimi qa'im wa tawakkalallahu lil mujahidi fi sabili bi an yatawaffahu ayyukhilahu jannah aw yarji'ahu saliman ma'a ajarin aw ghaniman. Yang artinya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang berjihad di jalan Allah dan Allah Maha mengetahui siapa yang berjihad di jalannya, seperti orang yang berpuasa yang berdiri dan meletakkan kepercayaannya pada Tuhan mujahid dalam perjalanan untuk membuatnya mati, untuk memasukkannya ke surga atau mengembalikannya dengan selamat dengan hadiah atau rampasan. Selanjutnya, hadis yang berkenaan dengan akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna kana idza qama ila sholati qala wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa ma yahya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma anta malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa i'taraftu bi dzambi faghfirli dhunubi jami'an innahu la yaghfir dhunuba illa anta wahdini la sani akhlaq la yahdi la ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labaika wa sa'daika wal ghairu kulluhu fi yadaika wasyaru laysa ilaika anna bika wa ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaika wa idza raka'a qala Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khusya'a laka sami'i wa bashiri wa mukhi wa azimi wa asabi wa idza rafa'a qala Allahumma rabbana lakal hamdu mil'as samawati wal mil'al ard wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Wa idza sajada qala Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqa wa syawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basyarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin thumma yakunu min akhiri ma yaqulu baina tasyahudu wa taslimu Allahumma ghafirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa
wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni anta muqaddimu wa anta muakhiri la ilaha illa anta. Yang artinya, atas kuasa Rasulullah SAW bahwa ketika dia berdiri untuk sholat, dia berkata, aku menghadapkan wajahku kepada yang penciptakan langit dan bumi sebagai yang benar. Dan aku akan bermukan termasuk orang-orang yang musyrik. Ibadahku, hidupku, dan matiku adalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, yang tiada sekutunya baginya. Dan dengan itu, aku diperintahkan dan aku termasuk kaum muslimin. Ya Allah, Engkau adalah Raja, tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu. Aku telah menzolimi diriku dan mengakui dosaku. Maka ampunilah aku semua dosaku. Sungguh tidak ada yang mengampuni dosa selain Engkau. Dan berilah petunjuk kepadaku untuk yang terbaik akhlak. Tidak ada yang memberi petunjuk kepada yang terbaik di antara mereka kecuali Engkau. Dan jauhkanlah diriku dari keburukan di antara mereka. Tidak ada yang bisa mengalihkan yang buruk dari saya kecuali Anda. Hamba siap melayani Anda dan Anda bahagia. Dan semua yang baik ada di tangan Allah. Dan kejahatan bukan dari saya. Saya bersama Allah dan untuk Allah. Semoga diberkahi saya dan saya meminta maaf dan bertobat kepada Allah. Dan ketika dia sujud, dia berkata, ya Tuhan, aku sujud kepadamu dan kepadamu aku beriman. Dan kepadamu aku berserah diri pendengaranku, penglihatanku, otakku, tulangku, dan syarafku tunduk kepadamu. Dan ketika dia dibangkitkan, dia berkata, ya Allah Tuhan kami, milik-Mu pujian yang memenuhi langit dan memenuhi bumi, dan memenuhi apa yang ada di antara mereka, dan mengisi apapun yang Engkau kehendaki setelah itu. Selanjutnya, hadis yang berkaitan dengan perpecahan perselisihan umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraqat al-yahudu ala ihda aw thintaini wa sab'ina firqatan wa tafarraqat nasara ala ihda aw thintaini wa sab'ina firqat wa taftariqu ummati ala thalathi wa sab'ina firqah. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umat Yahudi terpecah menjadi 71 atau 72 golongan. Umat Nasara terpecah menjadi 71 atau 72 golongan. Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim, Ahmad, dan yang lain-lain. Hadis ini dinyatakan sahih oleh At-Tirmidzi, Al-Hakim, Ibnu Taimiyah, As-Suyuti, Al-Munawi, Asy-Syatibi, Az-Zahabi, dan Al-Albani. Hadis ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatul munafiki salatu. Idza haddatsa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda orang munafik itu ada 3. Apabila berkata ia berbohong, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila dipercaya ia mengkhianati. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, hadis siapa yang melihat kemungkaran hendaklah berusaha merubahnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'idin Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Rawahul Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah dia merubah dengan tangannya atau kekuasaannya. Kalau dia tidak mampu, hendaklah dia ubah dengan lisannya. Dan kalau dia tidak mampu, hendaklah dia ingkari dengan hatinya. Dan inilah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim.